You are? Yeah. I'm Batman. He's here. Warga, dunia film itu kadang seperti pesta besar di kampung. Semua datang karena penasaran, tapi tidak semua pulang dengan rasa puas. Di balik layar yang gemerlap itu, ada cerita yang jarang dibahas. Bukan tentang kesuksesan, bukan tentang film yang tembus miliaran dolar, tapi tentang kegagalan, tentang proyek besar yang runtuh, tentang mimpi yang terlalu tinggi hingga lupa berpijak di tanah. Nah, hari ini kita akan masuk ke sisi gelap industri film, tempat di mana ambisi besar bertemu dengan kenyataan pahit, dan di mana uang tidak selalu bisa membeli cinta dari para penontonnya. Selamat datang di Kampung Film. Jangan lupa dukung kanal ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar Anda. Dan inilah deretan 10 film dengan biaya mahal namun berakhir dengan kehancuran. Warga, kalau kita bicara tentang film gagal, maka judul film yang satu ini selalu muncul di urutan pertama, Cutthroat Island. Film ini seperti legenda di dunia perfilman, bukan karena hebatnya, tapi karena betapa dalamnya dia jatuh. Dengan budget yang tinggi, hampir 100 juta dolar, film ini datang dengan harapan tinggi untuk menghidupkan kembali genre bajak laut yang saat itu sudah lama tenggelam. Namun kenyataan berkata lain. Saat dirilis, film ini hanya mampu mengumpulkan sekitar 10 juta dolar saja. Masalahnya bukan hanya satu. Produksi film ini penuh kekacauan, mulai dari pergantian kru hingga masalah teknis di lapangan. Genre bajak laut juga belum punya daya tarik saat itu, sehingga penonton tidak merasa tertarik untuk datang ke bioskop. Dan yang paling tragis, dampaknya bukan hanya pada film itu sendiri. Studio pembuatnya, Carolco Pictures, langsung bangkrut. Ini bukan sekedar kegagalan film. Ini adalah kehancuran sebuah perusahaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Masuk ke film berikutnya, The Adventures of Pluto Nash, sebuah proyek yang seharusnya bersinar karena dibintangi oleh Eddie Murphy, salah satu aktor komedi terbesar pada zamannya. Film ini mencoba menggabungkan komedi dengan fiksi ilmiah, sebuah kombinasi yang di atas kertas terlihat sangat menarik. Namun hasil akhirnya justru seperti roket yang gagal lepas landas. Dengan budget sekitar 100 juta dolar, film ini hanya mampu menghasilkan sekitar 7 juta dolar di box office. Kerugiannya sangat besar dan reputasinya langsung jatuh. Masalah utamanya ada pada naskah yang lemah dan humor yang tidak kena sasaran. Penonton datang dengan harapan tertawa, tapi yang mereka dapatkan justru kebingungan. Ditambah lagi, proses produksi yang terlalu lama membuat film ini terasa usang bahkan sebelum sempat dinikmati. Eddie Murphy. Hey, Money, why don't you take these Hillarys? We appreciate you helping us out. Is Pluto Nash. If you could spruce these up a little. Just a little spruce. Wait! Let me go! I'm in a spaceship! Yang ketiga, Mars Needs Moms.
Film animasi biasanya punya tempat khusus di hati penontonnya, apalagi jika datang dari studio besar seperti Disney. Tapi film ini menjadi bukti bahwa tidak semua animasi bisa menyentuh hati. Dengan budget sekitar 150 juta dolar, film ini hanya menghasilkan sekitar 39 juta dolar, menyebabkan kerugian lebih dari 100 juta dolar. Masalah terbesarnya ada pada penggunaan teknologi motion capture yang justru menjadi bumerang. Karakter yang ditampilkan terlihat aneh, tidak natural, bahkan terasa menyeramkan bagi sebagian penonton. Cerita yang seharusnya menyentuh hubungan antara anak dan ibu pun jadi tidak terasa emosional. Dan ketika penonton tidak bisa merasakan emosi, maka film ini kehilangan jiwanya. This thing is going on my Christmas list. Mars needs moms. Where am I? Di film keempat ada John Carter. Ini adalah salah satu proyek yang paling ambisius dari Disney. Dunia yang luas, cerita yang epik, visual yang megah. Semua elemen blockbuster ada di film ini. Dengan budget sekitar 250 juta dolar, film ini dipersiapkan untuk menjadi franchise besar berikutnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun pendapatannya mencapai sekitar 284 juta dolar, film ini tetap dianggap gagal karena biaya produksi dan pemasarannya yang sangat besar, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai 200 juta dolar. Masalah utamanya terletak pada marketing yang membingungkan. Banyak orang bahkan tidak tahu film ini bercerita tentang apa. Judulnya terlalu umum, tidak menggambarkan skala petualangan yang sebenarnya. From the time of Alexander the Great. Yang kelima, ada The Lone Rangers. Dengan kehadiran seorang Johnny Depp, film ini seharusnya punya daya tarik yang sangat besar. Genre western dipadukan dengan aksi dan humor, ditambah budget lebih dari 200 juta dolar, membuat ekspektasi para penonton sangat tinggi. Namun saat film ini dirilis, banyak yang merasa bingung dengan arah ceritanya. Film ini seperti tidak bisa memutuskan ingin menjadi serius atau film komedi. Alurnya terasa panjang dan tidak fokus, membuat penonton kehilangan minat di tengah jalan. Meskipun pendapatannya cukup besar, film ini tetap mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai hampir 200 juta dolar. Ini menjadi pelajaran bahwa nama besar seorang aktor tidak selalu cukup untuk menyelamatkan sebuah film jika pondasi ceritanya tidak terlalu kuat. That is London. Di film ke-6 ada Mortal Engines. Konsep film ini sebenarnya sangat unik. Kota-kota besar berjalan dan saling memangsa satu sama lain. Sebuah ide yang jarang kita lihat di layar lebar. Visualnya luar biasa, penuh detail dan imajinasi. Namun di balik semua keindahan itu, ada kekosongan yang terasa nyata. Karakter dalam film ini kurang kuat, sehingga penonton sulit untuk terhubung secara emosional. Ceritanya juga terasa terlalu kompleks tanpa cukup waktu untuk membangun kedekatan dengan penonton. Hasilnya, film ini hanya menghasilkan sekitar 80 juta dolar dari budget yang mencapai lebih dari 100 juta dolar. Sekali lagi, kita bisa melihat bahwa visual saja tidaklah cukup jika tidak didukung oleh cerita yang sangat kuat. Something quite different. She is beautiful and strange and very, very rare. Tell me something. You can go anywhere. Another timeline. Selanjutnya ada The Flash. Film ini datang dengan harapan yang besar. Konsep multiverse, kembalinya karakter ikonik, dan hype yang sudah dibangun selama bertahun-tahun membuat banyak orang menunggu dengan antusias.
namun kenyataannya berkata lain. Kontroversi yang melibatkan sang aktor, Ezra Miller, di dunia nyata memberikan dampak besar terhadap citra film ini. Selain itu, kualitas CGI yang mendapat banyak kritik juga membuat pengalaman menonton jadi kurang maksimal. Dengan budget lebih dari 200 juta dolar, film ini tidak mampu mencapai target yang diharapkan dan diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta dolar. Ini menjadi contoh bahwa faktor di luar film pun bisa sangat mempengaruhi kesuksesan sebuah proyek. Selanjutnya, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Seorang legenda seperti Harrison Ford kembali ke layar lebar, membawa nostalgia bagi para penggemar lamanya. Namun dunia sudah berubah dan ekspektasi penonton juga ikut berubah. Dengan budget yang mencapai sekitar 300 juta dolar, film ini menghadapi tantangan besar untuk bisa balik modal. Meskipun pendapatannya cukup tinggi, biaya produksi dan pemasaran yang besar membuat film ini tetap mengalami kerugian. Ini bukan soal kualitas semata, tapi soal timing. Kadang sebuah film datang terlambat ketika momen emasnya sudah lewat jauh. All my life. I can't. Can you? I got it. Selanjutnya, The Marvels. Marvel pernah berada di puncak kejayaan. Dengan setiap filmnya selalu dinanti dan dibanjiri para penonton. Namun seiring waktu, para penonton mulai merasa jenuh dengan cerita yang serupa. Film ini menjadi salah satu korban dari kondisi tersebut. Dengan budget sekitar 220 juta dolar, pendapatannya tidak mampu menutup ekspektasi, menjadikannya sebagai salah satu film dengan performa paling rendah dalam Marvel Cinematic Universe. Ini bukan karena filmnya buruk sepenuhnya, tapi karena penonton sudah tidak lagi seantusias dulu. Dan dalam industri hiburan, kehilangan perhatian penonton adalah hal yang sangat berbahaya. Higher. Further. Faster. Di video terakhir ada The Last Airbender. Film yang terakhir ini mungkin tidak gagal secara angka, tapi hancur secara reputasi. Diadaptasi dari Avatar The Last Airbender yang sangat dicintai, film ini datang dengan ekspektasi tinggi dari para penggemarnya. Namun hasilnya justru sangat mengecewakan. Banyak perubahan dalam cerita yang tidak sesuai dengan versi aslinya, akting yang terasa kaku, serta keputusan casting yang menuai kritik. Para penggemar merasa bahwa esensi dari cerita aslinya hilang total. Ini adalah contoh bahwa kegagalan tidak selalu diukur dari uang, tapi juga dari kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, dampaknya bisa lebih dari sekedar angka. Nah warga, itulah tadi deretan 10 film yang dibuat dengan dana yang sangat besar, namun berakhir dengan kegagalan. Karena ternyata yang membuat film hidup bukan seberapa mahal dia dibuat, tapi seberapa dalam dia tinggal di hati kita. Nah jika kalian juga punya pendapat dari film-film lain yang mungkin menurut kalian gagal, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Salam sehat dari kami. Saya Daeng Ucu. Tetaplah kalem.